Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3571. Mendengar kata-kata Charlie, William langsung terbakar dan berkata, "Bernama Wade, kata-katamu agak terlalu sombong." Charlie tersenyum dan bertanya, "Sombong? Kenapa aku tidak merasakannya?" Mengatakan itu, dia menambahkan, "Bahkan jika keluarga kami menderita kerugian besar, kami masih memiliki triliunan aset, beberapa keluarga belum mengalami kerugian yang begitu besar. Uangnya tidak sebanyak keluarga Wade saya. Apa jadinya jika tidak?" Cerewet? Charlie memandang keduanya, sedikit berdetak, menggoda. "Anda tahu, jika air laut setengah hilang, itu masih laut, tetapi air di lubang lumpur masih lubang lumpur, bahkan jika diisi sampai penuh." Wajah Olivia dan William menjadi sangat jelek. Olivia tahu betul kekuatan keluarga kerajaan Nordik, uang tunai, barang antik, real estate, dan investasi asing, dan sebagainya semuanya dihitung, tetapi ukurannya hanya beberapa miliar euro. Apalagi keluarga kerajaan bukan keluarga Olivia yang terdiri dari 3 orang, ada sejumlah besar kerabat kerajaan di bawah, tergantung pada keluarga kerajaan untuk diberi makan. Tetapi bahkan jika keluarga Wade mengambil setengah dari aset ke front bencana, aset yang tersisa di sana adalah ratusan miliar euro, yang benar-benar jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Hati William sama kesalnya dengan hati Olivia. Meskipun nama keluarganya Rothschild, tetapi kekuatan ekonomi keluarga mereka secara keseluruhan, dikonversi ke euro hampir tidak bisa mencapai 10 miliar, menurut pendapatnya, mungkin tidak sebagus 1/10 dari status keluarga Wade saat ini. Namun, William masih menggertakkan giginya dan membalas, "Keluarga Rothschild kami berada jauh di dunia selama ratusan tahun. Aset gabungan lebih dari 1 triliun dolar, 10 triliun mungkin tidak dapat dihentikan. Di depan keluarga Rothschild, keluarga Wade bukanlah sampah." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau dari keluarga Rothschild?" Olivia penuh dengan keangkuhan dan kebanggaan saat dia memperkenalkan, "Saya lupa memperkenalkan kalian berdua, ini tunangan saya, talenta muda dari keluarga Rothschild, William Rothschild." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Kamu benar-benar dari keluarga Rothschild, tidak heran kamu berbicara begitu keras." William mencibir, "Apa? Apakah Anda sekarang menyadari betapa kecilnya keluarga Wade di depan keluarga Rothschild kita?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah itu sampah atau tidak tergantung pada siapa Anda membandingkannya. Jika Anda membandingkannya dengan keluarga inti Rothschild, keluarga Wade secara alami jauh lebih rendah. Tapi saya mendengar bahwa ada banyak cabang samping dalam keluarga Rothschild, dan garis samping ini dibagi menjadi 3 tangga. Saya ingin tahu di tangga apa keluarga Tuan William." Mendengar kata-kata ini, wajah William langsung menjadi biru besi. Berbicara tentang keluarga Rothschild, dia sangat bangga. Tetapi ketika membicarakan topik keluarganya dalam beberapa langkah pertama, dia agak bingung apa yang harus dilakukan. Karena keluarganya, dalam keluarga Rothschild, hanyalah tangga ketiga yang menggantung. Charlie melihat ekspresi anehnya tetapi tidak berbicara, tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Ada apa Pak William, barusan tidak bisa bicara. Kenapa kamu tidak berbicara sekarang?" Ekspresi William mendung dan tidak pasti, dan dia tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3572. Olivia melihat tunangannya dikalahkan, segera dengan sangat marah berkata dengan suara dingin, "Tuan Wade, ini Eropa Utara, bukan Cina. Lebih baik tidak berbicara begitu tajam." Charlie mendengus dan bertanya secara retoris, "Ini tajam? Sepertinya Anda masih kurang memahami ketajaman yang sebenarnya." Pada saat ini, Helena keluar dan mengumpulkan, "Saya pikir kita harus berhenti mengobrol di sini, mari kita kembali ke istana. Saya masih ingin pergi melihat bagaimana keadaan nenek kita sekarang." Ekspresi Olivia tersenyum main-main dan berkata, "Helena, jangan khawatir, William dan aku datang ke bandara kali ini, tidak hanya untuk menjemput kalian berdua. Ada juga seorang teman yang akan segera tiba, mengapa kita tidak kembali ke istana bersama ketika dia tiba?" Helena tanpa sadar bertanya, "Siapa teman lain yang kamu bicarakan?" Olivia tertawa, "Teman ini adalah seorang oligarki Rusia, Aman Ramovich." Helena sudah mengetahui dari 2 pelayan bahwa Olivia bermaksud menjualnya ke Aman Ramovich, jadi ketika dia mendengar ini, hatinya tergagap.
Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan bertanya dengan heran, "Olivia, kapan kamu berteman dengan orang yang vulgar seperti itu?" Olivia menyipitkan matanya ke arah Helena dan bertanya dengan heran, "Helena, apakah tidak ada yang pernah menyebutkan sesuatu tentang Aman Ramovich kepadamu?" Helena menggelengkan kepalanya dengan kosong, "Tidak ada yang menyebutkannya, mengapa?" Hari ini, Helena meninggalkan dua orang yang ditanam Olivia untuk kembali sendirian. Olivia tahu bahwa orang-orangnya telah mengungkap identitas mereka. Sekarang, dia juga tidak tahu apakah kedua orangnya telah memberitahu Helena tentang rencananya. Karena sebelumnya dia telah mengizinkan keduanya untuk menipu Helena agar pergi ke bandara dan kemudian mengirimnya langsung ke St. Petersburg. Tapi sekarang, melihat wajah bingung Helena, Olivia berpikir dia mungkin belum mengetahuinya. Jadi dia kemudian berkata dengan senyum lebar, "Aman Ramovich ini masih cukup baik, kaya, dan juga sangat sopan, hanya sedikit lebih tua, tidak kasar seperti yang mereka katakan untuk tidak melihat." Helena pura-pura tertawa santai, "Saya mendapat kesan bahwa bangsawan Eropa Barat tampaknya selalu sangat jijik olehnya, mengapa Anda masih mengundangnya?" Olivia tertawa, meskipun Aman Ramovich tidak memiliki latar belakang yang layak dipuji, dia setidaknya seorang taipan bernilai puluhan miliar dolar, dan saya ingin merevitalisasi keluarga kerajaan di masa depan, jadi tentu saja saya harus memiliki hubungan baik dengan para taipan seperti itu. Saat dia berbicara, suara mesin pesawat di luar semakin dekat, dan jet bisnis Gulfstream G650 yang baru, dipandu oleh mobil pemandu, perlahan meluncur menuju hanggar. Olivia mengangkat alis dan tersenyum, "Aman Ramovich ada di sini." G650 segera berhenti di ruang di sebelah Concorde, palka terbuka, dan seorang pria paruh baya pendek kurus dengan setelan biru tua keluar dari palka dengan senyum di wajahnya. Pria ini adalah oligarki Rusia, Aman Ramovich. Aman Ramovich berasal dari latar belakang yang miskin, tetapi memanfaatkan gelombang waktu dan mengumpulkan kekayaan seperti orang gila di panggung khusus di Rusia, dengan cepat naik ke puncak daftar orang kaya. Begitu Aman Ramovich turun dari pesawat, dia berkata kepada Olivia dengan senyum lebar, "Yang mulia Putri Olivia, sudah lama sekali." Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Helena di samping dengan semacam mata dengan sedikit keserakahan, dan berkata sambil tersenyum, "Ini, pasti Yang Mulia Putri Helena, kan?" Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3573. Helena kurang lebih tidak nyaman, sementara Olivia di sebelahnya, setelah melihat tatapan tergila-gilanya pada Helena, berkata sambil tersenyum, "Tuan Aman Ramovich, ini adikku, Putri Helena." Aman Ramovich segera mengulurkan tangannya kepada Helena, dan sambil mengharapkan salam hormat untuknya, dia berkata dengan sangat sopan, "Sangat senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia, Putri Helena yang terhormat." Helena tidak ingin dia mencium tangannya, dia sudah menebak motif Olivia mengundangnya ke sini, dan merasa jijik, jadi dia sedikit mengangguk padanya dan berkata dengan wajah minta maaf. "Maaf Pak Aman Ramovich, karena tunangan saya adalah orang Cina, jadi saya harus mematuhi adat mereka dan tidak bisa melakukan salam hormat, mohon permisi." Aman tertawa malu, lalu diam-diam menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya mengerti." Olivia melirik Helena dan mencibir dalam hatinya, "Helena, untuk apa kamu berpura-pura dicadangkan? Tidak akan lama sebelum kamu menjadi wanita aman." Ketika Olivia mengetahui bahwa Helena akan kembali ke negaranya, dia sudah mendiskusikan tindakan balasan dengan orang tuanya. Karena Helena ada di sini kali ini, tidak akan mudah untuk melepaskannya lagi. Menurut rencana Olivia, sejak Helena kembali ke istana, dia diawasi dan tidak diizinkan meninggalkan halaman istana. Dia juga menelepon Aman di St. Petersburg pada kesempatan pertama dan mencapai kesepakatan dengannya di telepon untuk memaksa Helena setuju menikah dengannya setelah pernikahan besarnya besok. Olivia memiliki ibu Helena sebagai sandera di tangannya, jadi dia percaya bahwa Helena tidak akan pernah berani melanggar pengaturannya. Adapun Aman Ramovich, dia diejek oleh media barat sepanjang hari karena asal-usulnya, diejek sedikit untuk keluar jalur. Sekarang yang bisa dia pikirkan setiap hari adalah bergegas dan menikahi seorang putri kerajaan Eropa, untuk mempermalukan orang-orang yang membencinya. Jadi, ketika dia menerima telepon Olivia, dia sangat gembira dan segera bergegas. Hal baiknya adalah St. Petersburg hanya berjarak 1000 km dari Eropa Utara, dan pesawat biasa dapat tiba dalam 2 jam.
Namun, Aman Ramovich, yang terbang dari St. Petersburg dengan sangat antusias, tidak menyangka bahwa Helena akan begitu dingin padanya. Jadi, dia kemudian memandang Olivia dan bertanya, "Putri Olivia, saya ingin tahu apakah hal yang kita bicarakan di telepon itu masih diperhitungkan?" Olivia tertawa, "Tentu saja itu penting. Saya akan segera menjadi ratu, ratu berjanji, bagaimana saya bisa kembali pada kata-kata saya?" "Jangan khawatir, Tuan Aman Ramovich." "Itu bagus," dia menghela napas lega. Dia tahu Olivia pasti punya cara untuk membuat Helena setuju. Adapun metode apa, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Singkatnya, selama dia bisa membawa Helena kembali ke St. Petersburg, dia akan segera memasukkan 500 juta euro ke dalam rekening keluarga kerajaan Nordik, dan semua akan senang. Olivia tersenyum tipis saat ini dan berkata, "Kalian semua pasti kesulitan terbang ke sini dari jarak yang begitu jauh, kenapa tidak kembali ke istana dulu? Akan ada perjamuan besar untuk kalian semua di istana di malam." Aman Ramovich tentu saja setuju, Charlie tidak berbicara, tamu sebagai tuan rumah. Jadi, kerumunan itu dibagi menjadi beberapa konvoi kerajaan, dari bandara ke istana. Ada 6 mobil dalam konvoi kerajaan, Olivia dan tunangannya William duduk di mobil kedua, Charlie dan Helena duduk di mobil ketiga, dan Aman Ramovich duduk sendirian di mobil keempat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3574. Di dalam mobil, Charlie telah memejamkan mata, hati Helena kurang lebih khawatir, beberapa kali ingin berbicara dengannya, tetapi begitu dia mengira ada pengemudi dan pelayan kerajaan di barisan depan, dia hanya bisa menahan sementara. Pada saat ini, Olivia dan William duduk di dalam mobil, menjaga seorang pemain khusus, mendengarkan suara napas yang datang dari dalam. William tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada saat ini, kenapa keduanya tidak mengatakan apa-apa? Apakah mereka sadar bahwa mobil itu disadap? Olivia menggelengkan kepalanya, "Saya tidak yakin." William membuka mulutnya dan bertanya padanya, "Olivia, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapi pria itu?" Olivia berkata dengan santai, "Apa yang harus dia hadapi?" Ketika Aman membawa Helena pergi, biarkan dia kembali ke Cina. "Tidak mungkin." William berkata dengan wajah dingin, "Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja." Olivia terkejut dan bertanya, "Kamu tidak ingin memperbaikinya, kan? Keluarga Wei jauh di Cina, tetapi jika kita benar-benar membunuh orang-orang mereka, kita akan mendapat masalah." "Tidak." William melambaikan tangannya dan berbicara, "Aku tidak akan cukup bodoh untuk membunuhnya, aku hanya ingin memberinya pelajaran, dan omong-omong, biarkan dia meninggalkan Concorde itu." "Concorde?" Olivia tidak bisa tidak melihat cahaya di matanya. Dalam masyarakat kelas atas yang sebenarnya, hanya ada 2 jenis barang mewah kelas atas, satu adalah jet pribadi dan yang lainnya adalah kapal pesiar pribadi. Dalam hal jet pribadi saja, sepertinya A380 yang dimodifikasi keluarga kerajaan Saudi adalah yang terbesar dan termewah, tetapi untuk benar-benar mengatakan bahwa jet pribadi paling langka yang dapat mewakili status tertinggi, itu pasti Concorde. Alasannya adalah bahwa hal ini terlalu langka. Ketika total 20 atau lebih dibangun, sekarang hanya ada 1 digit yang tersisa, adalah pesawat pribadi yang sudah tidak dicetak lagi. Selain itu, ini juga satu-satunya pesawat pribadi yang dapat terbang dengan kecepatan supersonik. Siapa yang bisa memiliki jet pribadi seperti itu, terbang keluar dari wajah, maka keluarga kerajaan Saudi A380 jauh lebih elegan. Olivia dan William sama-sama orang yang sangat angkuh, biasanya barang mewah sangat banyak, tetapi tidak ada yang berani berharap bisa memiliki Concorde. Karena itu, ketika William mengajukan ide ini, Olivia langsung tergerak untuk tidak percaya. Jadi, dia segera bertanya, "Sayang, apa yang ada dalam pikiranmu?" William mencibir, "Setelah perjamuan malam ini, saya akan membuka permainan kartu untuk bermain kartu dengan beberapa tamu yang datang dari jauh, dan sementara itu mendapatkan uang saku. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat game dan mengundang Charlie untuk datang dan memainkan beberapa game. Selama dia mau bermain, saya pasti akan membuatnya jatuh selangkah demi selangkah." Olivia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu benar-benar yakin?" William berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Kali ini, ada tamu di dalam, saya telah menempatkan seseorang di muka, orang ini telah berada di Las Vegas selama bertahun-tahun sebagai petugas lotre.
Selama Anda membiarkannya berurusan, tidak peduli item apa yang harus dimainkan, bisa membuat Charlie kehilangan semuanya. Olivia bertanya dengan tidak percaya, kenapa kamu juga secara khusus menanam penipu di istana? William mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak mengerti hobi orang-orang kaya ini? Mereka tidak menyukai apapun selain wanita cantik dan judi. Mereka datang ke istana untuk menghadiri pernikahan, tentu tidak bisa membawa wanita ke dalam kekacauan istana, jadi permainan judi dadakan pasti akan membuat mereka sangat tertarik. Mengatakan bahwa William menggerakkan alisnya dan melanjutkan, tetapi semua kesempatan seperti itu, selama seseorang mengatur permainan, setiap orang suka memainkan beberapa tangan, dengan santai kehilangan beberapa ratus juta euro, bagi mereka bukan apa-apa. Seseorang kehilangan ratusan juta, 10 orang bisa menjadi puluhan juta atau bahkan ratusan juta, jadi selama operasi dilakukan dengan benar, dapatkan beberapa puluh juta euro dengan sangat mudah. Olivia mengelus dagunya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu menjadi sangat buruk. Bahkan uang kerabat dan teman ini juga dihitung. William berkata dengan canggung, ada peluang untuk mendapatkan uang saku, dan itu bukan kerugian besar bagi mereka, jadi mengapa tidak? Tidakkah menurutmu begitu? Olivia bersenandung dan tertawa, melihat adalah percaya. Saya ingin setengah dari hasil dari taruhan. William sedikit membeku, lalu tersenyum dan berkata, haha, Olivia, aku punya firasat bahwa kita berdua akan memiliki kehidupan yang sangat harmonis setelah menikah. Olivia mengangkat alisnya dan menambahkan, jika Charlie benar-benar bisa kehilangan concorde itu untukmu, aku juga akan memiliki setengah dari pesawat ini. Itu sudah pasti. William mengulurkan tangan dan menangkup dagu Olivia dan mencium bibirnya dengan keras, hanya untuk mengangkat kepalanya sesaat kemudian dan berkata dengan kelembutan yang tak tertandingi, Ratu Olivia tersayang, semua yang kumiliki adalah milikmu. Olivia mengangguk dengan wajah puas dan tersenyum, sepertinya kamu sudah mulai beradaptasi dengan peran Pangeran William terlebih dahulu. William tertawa, itu pasti. Aku tidak sabar untuk menjadi suamimu besok dan Pangeran lusa. Dia berkata, ayah saya telah berjanji kepada saya bahwa setelah Anda mewarisi tahta dan menjadikan saya pangeran, dia akan memberi kami kapal pesiar mewah Italia di Copenhagen dan sebuah villa di Beverly Hills, Los Angeles. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3575. Setengah jam kemudian, konvoi melaju ke istana kerajaan. Keluarga kerajaan di negara-negara Nordik memiliki 3 istana, dan di pinggiran ibu kota, ini adalah yang terbesar dari ketiganya, tetapi juga yang paling mewah. Seluruh istana, pada kenyataannya, lebih seperti kombinasi besar benteng kuno dan manor. Luas keseluruhan ratusan hektar, tempat ini sangat luas sehingga ada lapangan golf di dalamnya, dan tempat berkuda. Konon nilai bangunan dan tanah istana ini saja sudah lebih dari 3 miliar euro. Namun, karena itu adalah warisan kerajaan dan simbol keluarga, undang-undang negara melarang keluarga kerajaan menjualnya ke publik. Tidak bisa dijual, artinya keluarga kerajaan sebenarnya hanya memiliki hak untuk menggunakannya. Karavan melintasi area hijau yang luas dan berhenti di depan sebuah kastil tua yang berusia setidaknya 100 tahun. Anggota Royal Guard segera maju dan membuka semua pintu mobil, dan Charlie berjalan bersama Helena. Melihat Helena kembali, para pengawal kerajaan segera memberi hormat dengan hormat, Yang Mulia Putri Helena. Helena sedikit mengangguk untuk memberi salam, dan segera setelah itu, Olivia berjalan mendekat dan berkata kepada Charlie serta Aman Ramovich. Kamar untuk 2 tamu sudah siap untuk Anda, saya akan meminta seseorang membawa Anda ke sana terlebih dahulu. Aman Ramovich segera membungkuk dan berkata dengan hormat, terima kasih, Putri Olivia. Sebaliknya, Charlie tidak begitu sopan dan hanya mengucapkan selamat tinggal dengan acuh tak acuh. Olivia melihat bahwa Charlie juga tidak membungkuk, menunjukkan hormat lebih sedikit, dan bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih, mau tidak mau sedikit kesal. Namun, begitu dia berpikir bahwa William masih berencana membuat permainan untuk Charlie, dia tidak marah, sebaliknya, dia berkata kepadanya dengan senyum palsu di wajahnya. Bapak. Wade, akan ada makan malam di ruang perjamuan nanti, Tuan Wade harus dihargai untuk hadir. Charlie tidak tahu obat apa yang Olivia jual di labunya, tetapi baginya, semua orang di istana digabungkan, tidak mungkin untuk menyentuhnya, jadi dia berkata dengan wajah acuh tak acuh, oke, aku akan datang ke sana.
Mendengar ini, William di samping berkata sambil tersenyum, "Itu benar-benar hebat, para tamu hari ini, selain keluarga kami dan kerabat keluarga kerajaan Nordik. Ada juga beberapa kepala dari 4 keluarga teratas Eropa Utara, maka Tuan Wade juga bisa mengenal orang lain dengan baik." Charlie tidak menyangka bahwa bahkan pria bernama William ini sekarang tersenyum padanya, jadi jelas bahwa si gemuk dan Olivia ini pasti tidak menahan jarak jauh di dalam mobil barusan. Jadi, dia kemudian tersenyum dan berkata kepada William, "Sepertinya Tuan William telah membuat semua pengaturan untukku, jadi aku akan dengan hormat melakukan apa yang diperintahkan." William segera tertawa dan berkata, "Tuan Wade terlalu sopan, aku akan membiarkanmu menikmati malam ini."